Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman, sahabat Mishkat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Mishkat yang ke-13 ini, kita akan mengulas kurikulum keluarga Ramadan. Ya. Bagaimana menjadikan rumah sebagai sekolah iman dan laboratorium karakter. Jadi teman-teman, Ramadan ini bukan sekedar mengganti dekorasi, ya, bukan mengganti interior rumah, tapi yang paling penting adalah menata ulang hati. Fokus utama kita bukan dekorasi fisik, melainkan rekonstruksi hati, kebiasaan, dan pola pikir dalam keluarga kita. Bagaimana menjadikan rumah tangga sebagai madrasah Ramadan? Pertama, kita jadikan rumah kita sebagai madrasah iman. Ya, tempat menguatkan hubungan vertikal kita dengan Allah. Yang kedua, jadikan dia laboratorium akhlak. Menjadi ruang yang aman untuk melatih kesabaran, empati, dan disiplin anak-anak kita. Yang ketiga, menjadi pusat kepedulian, ya, sebagai titik awal untuk membiasakan sifat memberi atau sedekah di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW adalah ajwadan nas, kata Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Rasulullah itu orang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Dan lebih dermawan lagi Rasulullah itu ketika bulan suci Ramadan. Kenapa? Beliau disapa oleh malaikat Jibril, ya, diajak untuk bertadarus Al-Quran setiap malam di bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah mari kita jadikan rumah kita sebagai ruang dialog, ya, tempat untuk menghidupkan nalar dan diskusi ilmiah pada anak-anak kita. Sebab itu dimensi dari kurikulum Ramadan ada 3. Satu, dimensi ruhiyah, spiritual. Membiasakan ibadah berjamaah, ya, membangun muraqabah, kedekatan interaktif dengan Al-Quran, kemudian dimensi akhlak, ya, karakter, latihan pengendalian diri atau sabar, budaya saling memaafkan, empati sosial melalui aksi, memberi, berbagi, dan sebagainya. Yang ketiga, dimensi fikriyah, yaitu intelektual. Bagaimana mengembangkan budaya bertanya buat anak-anak kita. Why? Mengapa begini? Mengapa salat tarawih? Mengapa ada sahur? Mengapa kita dilarang untuk makan minum siang hari? Ya, mengapa? Ya, mengapa dan mengapa? Harus ada latihan fikri, ya, memahami maqasid, tujuan di balik ibadah itu, dan mengaitkan ayat suci dengan realitas kehidupan kita. Nah, dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 6 pilar penopang keluarga Ramadan. Yaitu halaqah Quran, ada ruang piagam rumah yang harus disepakati, ya. Kemudian puasa digital, bank sedekah, dan pertanyaan Ramadan. Ya. Nah, kita akan langsung saja melanjutkan kurikulum mingguan. Nah, inilah strategi detox digital. Ya, bagaimana kita menjaga hati kita tetap sensitif dengan cara membebaskan pikiran dari kebisingan agar hati kita ini sensitif terhadap ibadah. Harus bagaimana, ya? Detox digital ini dengan cara bagaimana? Zona bebas digital, zona bebas screen atau layar, ya, gadget. Di mana? Di meja makan pada saat sahur dan berbuka puasa. Itu zona no screen atau no phone. Yang kedua adalah waktu bebas. 1 jam family talk setelah maghrib. Ini penting nih teman-teman. Ya. Yang ketiga adalah pengalihan. Ganti scrolling media sosial dengan membaca sejarah, sirah Nabi, atau dialog, ya, dari hati ke hati antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak. Nah, menghidupkan nalar lewat diskusi meja makan, ini penting nih. Contoh pertanyaan yang menjadi pemantik diskusi adalah, mengapa puasa disebut ibadah untukku dalam hadis qudsi, misalnya. As-sawm kullu amal ibni adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Mengapa sedekah bisa menghapus dosa seperti air memadamkan api?
Kenapa Lailatul Qadar kok dirahasiakan, disembunyikan waktunya? Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan pemantik diskusi. Ya, untuk apa? Supaya anak kita mendapatkan benefit, manfaat. Anak tidak hanya melakukan ritual ibadah, tetapi memahami filosofi di balik ibadah itu. Nah, dengan cara pertanyaan dan diskusi inilah akan membangun pondasi iman yang logis dan kuat dalam diri anak-anak kita. Ya, nah teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan ini jangan kita jadikan sebagai event tahunan, rutinitas tahunan biasa, enggak. Tapi ini adalah titik tolak transformasi. Ya, harus ada refinery. Apa target perbaikan untuk tahun ke depan? Harus ada retain. Apa kebiasaan baik yang wajib untuk kita lanjutkan? Ya, dengan cara bagaimana? Rapat evaluasi keluarga nanti pasca Idul Fitri. Yang ketiga ada review. Ya, apa target yang gagal atau berlalu atau yang yang bisa dipertahankan. Apa saja target yang kita gagal mencapainya, ya, atau apa target yang sudah baik untuk kita pertahankan. Jadi ini seperti evaluasi kerja. Ada refine, ada retain, ada review, ya. Dan kita harus memastikan adanya evaluasi. Memastikan bangunan yang didirikan selama 30 hari itu tidak runtuh setelah Syawal tiba. Oke, teman-teman? Maka itu warisan termahal untuk keluarga adalah iman, karakter, dan teladan orang tua. Perabot di dalam rumah tangga kita bisa rusak. Dekorasi bisa layu. Hidangan lezat akan habis. Namun makna yang ditanam dalam hati anak-anak di bulan Ramadan akan membekas sepanjang hidup mereka. Mari kita siap memulai kurikulum di Ramadan ini. Niatkan mulai dari apa? Rekonstruksi hati, bukan hanya sekedar dekorasi. Bangun dengan cara tegakkan 6 pilar Ramadan. Jalankan dengan mengikuti 4 fase mingguan dan ritme harian. Evaluasi, pastikan perubahan itu bertahan lama. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan hari yang ke-13 ini. Semoga rumah Anda, rumah saya, rumah kita semua menjadi surga sebelum surga yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.